I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kira-kira dari teman-teman tahu nggak ya, apa itu konflik intrapsikis? Jadi, konflik intrapsikis adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang, biasanya antara keinginan atau nilai-nilai yang berbeda. Nah, konflik ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang dan seringkali memerlukan bantuan dari seorang profesional untuk diatasi. Dalam konflik intrapsikis ini, terdapat 2 konflik yang paling penting. Yang pertama, ada gambaran diri ideal atau idealized self-image, dan yang kedua, ada kebencian diri atau self-hatred. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu gambaran diri ideal atau idealized self-image. Ya teman-teman bisa lihat penjelasannya di samping kanan. Gambaran diri ideal atau idealized self-image merupakan usaha untuk mengatasi konflik dengan membuat gambaran diri sendiri yang seperti dewa. Contoh gambar seperti yang ada di samping kiri teman-teman. Dan ada juga 3 aspek dari gambaran menurut Horney 1950, yaitu 1. Pencarian neurotik akan kemuliaan mencakup 3 elemen lain, yaitu A. Kebutuhan akan kesempurnaan, B. Ambisi neurotik, dan C. Dorongan untuk mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan orang lain. Kebanggaan neurotik adalah kebanggaan yang semu, bukan didasarkan pada pandangan diri yang realistik, tetapi didasarkan pada gambar palsu atau tidak nyata dari diri ideal tersebut. Nah teman-teman, aspek yang kedua yaitu adalah permintaan neurotik, di mana aspek ini mengacu pada keyakinan yang berlebihan tentang hak dan nilai diri. Individu memiliki aspek ini cenderung merasa berhak untuk menerima perlakuan khusus dan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Permintaan neurotik tumbuh dari kebutuhan dan harapan normal, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ketika permintaan neurotik tidak terpenuhi, orang-orang neurotik akan menjadi marah, bingung, dan tidak dapat memahami mengapa orang lain tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konflik intrapsikis yang kedua, yaitu kebencian diri. Kebencian diri merupakan kecenderungan yang saling berhubungan, tetapi juga tidak masuk akal dan kuat untuk menganggap rendah dirinya yang sebenarnya. Kebencian diri adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri. Perasaan ini biasanya muncul karena individu merasa tidak mampu memenuhi standar yang mereka tetapkan sendiri. Horney pada tahun 1950 menemukan 6 cara utama mengekspresikan kebencian diri. Di antaranya yang pertama yaitu kebencian diri dapat menyebabkan tuntutan yang tidak henti-hentinya terhadap diri yang digambarkan oleh tirani atas apa yang sebaiknya. Misalnya beberapa orang membuat tuntutan terhadap diri mereka sendiri yang tidak akan pernah berhenti meskipun mereka telah mencapai sebuah kesuksesan. Cara kedua untuk mengekspresikan kebencian diri adalah dakwaan terhadap diri yang kejam. Orang-orang neurotik berulang kali memaki diri mereka sendiri dengan tanda kutip, jika orang mengenal saya, maka mereka akan tahu bahwa saya berpura-pura menjadi seseorang yang berpengetahuan, kompeten, dan jujur. Saya sesungguhnya adalah seorang penipu, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu akan hal itu kecuali saya. Ekspresi ketiga dari kebencian diri yaitu dapat berupa penghinaan terhadap diri.
yang diekspresikan dengan cara meremehkan, merendahkan, meragukan, mendiskreditkan, dan mengolok-ngolok diri sendiri seperti mencegah perbaikan untuk mendapatkan kesuksesan. Ekspresi keempat dari kebencian diri adalah frustasi diri. Horney pada tahun 1950 membedakan antara disiplin diri sehat dan frustasi diri neurotik. Disiplin diri sehat menyangkut menunda atau menghentikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan tujuan untuk tujuan-tujuan yang masuk akal. Frustasi diri bermula dari kebencian diri dan dibentuk untuk membuat gambaran diri yang mengagumkan menjadi nyata. Ekspresi kelima yaitu kebencian diri dapat muncul dalam bentuk penyiksaan diri atau penganiayaan diri. Meskipun penyiksaan diri dapat muncul pada setiap bentuk kebencian diri lainnya, hal ini menjadi sebuah kategori yang terpisah ketika tujuan utama orang adalah untuk mencelakai atau menimbulkan penderitaan pada diri mereka sendiri. Ekspresi keenam yaitu dan bentuk terakhir dari ekspresi kebencian diri adalah tindakan dan dorongan menghancurkan diri yang dapat berupa kehancuran fisik maupun psikologis disadari atau tidak disadari, akut, timbul secara mendadak atau kronis, terus-menerus, dan yang benar-benar dilakukan maupun yang hanya dibayangkan. Makan berlebihan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, bekerja terlalu keras, mengendarai kendaraan secara ugalan dan bunuh diri adalah contoh tingkah laku penghancuran diri secara fisik. Orang-orang